Oke, masih bersama dengan Dini Hajara di Aspirasi dan juga Solusi. Sekali lagi Dini Hajara juga mengajak untuk Anda download aplikasinya kita, yaitu Amnesia Aspirasi Masyarakat Indonesia. Masih bersama dengan Bang Yon, kita tadi membahas sedikit mengenai profil dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dan sekarang kita ngebahas tentang Omnibus nih Bang. Ini juga rame nih. Gimana nih Bang kalau untuk yang Omnibus ini? Karena pas lagi rame-ramenya Omnibus tiba-tiba datanglah Rp600.000. Apakah ini membuat pemerintah ingin membungkam para buruh nih sebenarnya Bang? Ini tidak ada barter arah sana ya, karena kalau barter ke arah sana nilai segitu tuh teramat sangat kecil gitu loh. Iya. Nggak sampai ratusan triliun kok. Iya. Sedangkan stimulus untuk teman-teman pengusaha ratusan triliun gitu loh. Baik. Nah. Ini padahal istilahnya dari masyarakat yang lagi rame-ramenya membahas menolak dan menolak gitu, tiba-tiba ayo udahlah nanti dulu mikirin Rp600.000 dulu gitu Bang. Kalau bagi kami tidak masalah soal itu. Itu memang kewajiban negara untuk membantu warga negara. Baik. Atau wabillahi khususnya pekerja buruh untuk meningkatkan daya beli, karena dengan adanya 600.000 dia belanja lagi, ekonomi bisa berputar. Okay. Tidak ada permasalahan dengan omnibus sebenarnya. Dan omnibus ini juga bukan serta merta pada waktu musim pandemik kok. Di kita sebelum sudah, ya Bang ya. 2019 di September Oktober kita sudah cium bau-baunya ini gitu. Dan kita udah banyak teriak. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sebenarnya ada 11 klaster. Satu, penyederhanaan perizinan tanah. Okay. Dua, pensyaratan investasi. Ketiga, yang paling seksi adalah ketenagakerjaan. Keempat, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan inovasi. 7, administrasi pemerintahan. 8, pengenaan sanksi. 9, pengendalian lahan. 10, investasi dan proyek pemerintah. 11, kawasan ekonomi khusus. Nah, di sini dijadikan satu undang-undang yaitu Omnibus. Atau RUU Cipta Kerja yang kita sebut. Iya. Yang di Indonesia baru kali ini satu gerbong, satu bis terdiri dari macam-macam undang-undang. Dan kenapa juga kok Cipta Kerja judulnya? Iya. Berarti seharusnya para organisasi atau federasi yang bergerak mengawali para pekerja atau para buruh itu seharusnya diikutsertakan dong. Pada waktu itu sebenarnya iya, tapi kenyataannya di pemerintah kan pada waktu itu kita tidak dilibatkan sama sekali. Baik. Setelah digelindingkan ke DPR RI di Senayan, baru mereka mengatakan bahwa itu sudah di Senayan kok, bukan lagi di kita. Nah, pertengahan pandemik lah kita ribut masalah ini. Bahkan sampai ada yang bilang ternyata RUU Cipta Kerja ini lebih berbahaya daripada virus corona gitu, katanya ada yang bilang kayak gitu ya Bang ya. Yang pasti begini, kalau di hukum ketenagakerjaan kami mencoroti klaster kami sendiri kan ketenagakerjaan. Iya, betul. Hukum ketenagakerjaan itu minimal harus mengandung 3 prinsip, yaitu kepastian terhadap jaminan pekerjaan atau job security, kepastian jaminan pendapatan atau income security, kepastian jaminan sosial atau social security. Ternyata klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law tidak mencerminkan itu gitu loh. Sama sekali tidak mencerminkan itu, sehingga kita ya mau tidak mau, suka tidak suka ya. Menolak habis-habisan ini. Kalau memang bisa ya keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus ini. Apalagi saat pandemi kayak gini jadi alasan untuk perusahaan untuk mem-PHK secara besar-besaran. Ya. Dan itu sudah terjadi kalau di daerah, ya bukan di daerah kita tapi di daerah Jawa, di segala macam terjadinya banyak banget kan.
Oh, tapi untuk wilayah Kalimantan Selatan masih tidak sebanyak di Jawa berarti ya, Bang? Belum, presentasinya masih dibanyakan di sana karena di kita untungnya perusahaan manufacturing tidak ada. Yang tadi itu ya, manufaktur itu yang tidak ada. Lebih banyak cuma sektor pariwisata. Jadi paling tidak ya dirumahkan. Tapi dirumahkan lagi nih banyak pertanyaan karena seharusnya tetap dibayar ya paling tidak 50% atau 80%. Ya, ini tidak sama sekali. Ini tidak sama sekali nih, Bang. Nah, berarti bagaimana perputaran ekonomi segala macam. Sedangkan sembako dan segala macam juga masih ribut juga kan gitu. Kan semakin naik sekarang. Harga gula gitu tambah, harga bawang putih juga menambah naik gitu ya, Bang. Jadi otomatis dari pihak federasi menolak habis-habisan tentang cipta kerja ini ya. Klaster ketenagakerjaan iya. Dan di situ juga alasan utama kami menolak itu yaitu di klaster ketenagakerjaan di samping 3 kepastian jaminan tadi. Ada 9 alasan utama yang kami menolak, yaitu hilangnya upah minimum, 2 hilangnya pesangon, 3 outsourcing seumur hidup, 4 kontrak kerja seumur hidup, 5 waktu kerja yang eksploitatif, 6 tenaga kerja asing unskill atau tidak mempunyai skill, berpotensi bebas masuk ke Indonesia, 7 hilangnya jaminan sosial, 8 PHK dipermudah, 9 hilangnya sanksi bagi pengusaha. Nah, ini yang 9 alasan utama inilah kita jadi sorotan tajam ya. Tegas menolak omnibus diberlakukan di Indonesia. Negara ini. Baik. Karena itu kan otomatis tidak ada masa depan buat para pekerja ya, Bang, jadinya. Hampir bisa dikatakan ke depan tenaga kerja Indonesia akan menjadi budak di negaranya sendiri. Satu di situ, dan yang kedua juga bukan hanya merugikan kaum buruh. Ternyata setelah kita baca juga banyak juga merugikan bagi dunia pendidikan, lingkungan hidup, pers, kaum nelayan, petani dan lain-lain. Nah, itulah ancaman omnibus ke depannya. Bukan hanya sekedar kaum buruh, tapi teman-teman lain juga gitu loh. Bagaimana pendidikan kita, bagaimana lingkungan hidup kita, bagaimana dunia pers kita, petani, nelayan dan segala macam. Dan kalau ini kita tidak hanya buruh saja yang turun, tidak bersatu padu ya jangan harap juga gitu loh. Kita sudah berapresiasi di sini, bisa dihitung dengan ya nggak sampai dengan 10 jari kita. Betul. Kita cukup mengapresiasi DPRD Kalimantan Selatan secara lembaga juga menolak Omnibus Law ini. Rasanya ada 5 atau 6 DPRD tingkat provinsi yang menolak ini, termasuk Kalimantan Selatan ya. Kita cukup memberikan apresiasi itu. Dan yang kedua, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sudah secara resmi menolak Omnibus ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi juga menolak. Terus 3 atau 1 bulan yang lalu hampir lebih 100 orang pendeta di Indonesia, kumpulan gereja-gereja di Indonesia menolak juga ini gitu. Tapi kok kenapa dalam waktu reses kemarin Panja Balek kok masih membahas saja ini? Ini sebenarnya ada apa sih dengan omnibus ini ya, Bang ya? Ada target apa atau pesanan siapa gitu? Kok sampai reses saja harus dibahas lagi. Reses kan ya kemudian kemana? Kenapa sih mesti membahas ini kan? Betul. Satu kelucuannya di situ. Berarti ada kemungkinan nanti kalau misalkan pas lagi masyarakat lagi lengah akan dibahas lagi tentang RUU Cipta Kerja ini. Bisa saja bukan hanya sekedar dibahas. Bisa saja tengah malam disahkan. Ya mau tidak mau bagi kalangan buruh, bagi kita-kita, suka tidak suka, disahkan atau tidak disahkan, berjuang masih terus akan berlanjut. Baik, itu tadi memang kalau misalkan membahas tentang RUU Cipta Kerja juga kita sebenarnya mau gimana gitu, apalagi wilayah Kalimantan Selatan ya. Wilayah Kalimantan Selatan ingin berbicara apa nih jadinya untuk masyarakatnya atau buruhnya. Berarti kita semua harus sama-sama. Apakah demonstrasi juga efektif sebenarnya nih, Bang? Ya karena kita
menganut sistem mau tidak mau bisa dikatakan juga efektif. SPMI juga saat ini juga kita juga masih di dalam dengan teman-teman Panja di DPR RI. Walaupun kita menolak, kita tetap menghadirkan kerugian-kerugian yang akan diterima oleh pekerja. Sepanjang juga Panja ini akan menerima. Baik. Karena dibahasnya di Balek. Nah, Panja Balek ini akan membentuk tim pembahasan bersama dengan tiga konfederasi besar di Indonesia termasuk KSPI, SPMI di dalamnya. Oke. Walaupun kami sendiri masih di luaran masih akan berteriak, apalagi kita tanggal 25 ini secara nasional akan turun merata di Indonesia. Tanggal 25 turun demonstrasi begitu atau kalau di Kalimantan Selatan mungkin tanggal 24 kita audiensi karena kita kemarin sudah aliansi besar-besaran juga di sini untuk mendemo masalah menolak omnibus, bukan hanya omnibus ya tadi. Baik. Kita juga memperjuangkan PBI dan hal-hal lainnya mengenai keberadaan teman-teman pekerja buruh, khususnya hukum ketenagakerjaan jangan hanya tumpul di pengusaha tapi tajam terhadap kaum buruh. Nah, kita berarti membahas itu sudah banyak sekali yang sebenarnya yang dibahas ya tentang buruh ini, apalagi pekerja, karena hampir semua orang adalah pekerja ataupun buruh gitu yang di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, ini kalau misalkan dari pihak federasi sendiri itu harapannya untuk pemerintah ini sebenarnya kayak gimana sih, Bang? Ya kita ini simpel saja kok sebenarnya, tidak neko-neko, tidak muluk-muluk permintaan kita. Baik. Terhadap pemerintah. Ya jaga aja aturan. Kalau memang hukum ketenagakerjaan sudah ada. Baik. Ya tolong itu dijaga gitu loh. Dijaga, ditegakkan. Karena banyak sekarang aturan-aturan normatif itu yang melanggar banyak pengusaha kok. Hampir. Dan pengusahanya tidak ada dikasih sanksi ya Bang ya? Ya hampir tidak ada di Kalimantan Selatan gitu. Baik. Hampir tidak ada, tapi kriminalisasi terhadap buruh cepatnya bukan main gitu. Ngambil kayu sepotong aja udah dipikir pencuri lah dan segala macam, udah masuk ke ranah situ. Padahal ngambil kayunya itu pun di tong sampah. Tapi karena lewat pos penjagaan dan segala macam, sudah kriminalisasinya cepat. Tapi begitu banyaknya para pengusaha melanggar hak normatif, nggak diapa-apakan gitu. Itu harapannya ya dari pihak federasi, semoga tidak hanya tumpul di atas, tapi juga sebenarnya memang tajam juga nih ke atas, jadi kayak piramid begitu ya. Harapan kami kalau bisa kami tantang pegawai pengawas di Banua ini atau di Kalimantan Selatan ini sekali-sekali seret dong, katakanlah pengusaha pelanggar hak normatif sampai dengan ke meja hijau, berani tidak gitu. Bagaimana nih? Ini ditantang sama federasi gitu ya. Apakah berani atau enggak dari pihak pemerintah, apalagi khususnya ya Bang ya? Ya, pengawas ketenagakerjaan kan dari mereka. Dan satu lagi di sini kita juga meminta kepada, kita sudah beberapa kali minta fasilitasi dengan DPRD kemarin. Baik. Untuk bisa mempertemukan kita dengan Gubernur Pak Manbirin dalam kerangka kita bicara PBI, karena ke depan ini dalam tanda kutip kalau memang terjadi PHK, tentu teman-teman untuk mengikuti BPJS Kesehatan agak kesusahan. Benar. Karena tahun 2021 mandiri kelas 3 saja itu bukan saja 25.000 tapi sudah menjadi 35.000 kan. Jadi naik lagi? Ya, dengan ada belet baru ini kan. Belet baru ini yang kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, itu mulai per Juli tadi. Untuk kelas 3 tetap sampai dengan Desember 25.000, per Januari 2021 itu naik jadi 35.000. Nah, kalau nanti banyak ter-PHK dan segala macam teman-teman, dan ekonomi kita masih belum stabil, ya otomatis kalau mereka orang 4 saja disuruh bayar sendiri, 35.000 kali 4 itu 140.000 kan,
140.000 kalau dibelikan beras berapa ketimbang untuk bayar BPJS? Benar. Mendingan kita minta fasilitasi ke depan ini. Mudah-mudahan sebelum bulan Agustus ini kita bisa ketemu untuk membicarakan itu dengan gubernur, untuk membuat peraturan gubernur tentang penerima bantuan iuran bagi kawan-kawan ter-PHK. Kita coba nanti tahun 2021 bagaimana, apakah terwujud atau tidak ya Bang ya, apalagi di saat pandemi corona kayak gini kayaknya segalanya bisa mungkin bisa tidak mungkin gitu Bang. Nah terus terakhir nih Bang, mungkin bagi masyarakat yang ingin mengadukan tentang hal-hal yang tidak sesuai menurut dia, apalagi tentang pekerja, kalau misalkan mereka mau mengadu itu kemana sih Bang? Alamatnya gitu boleh dikasih tahu? Ya silakan saja ke sekretariat kami di Jalan Sutoyo S, Komplek KPN. Di situ tinggal masuk saja, paling 20 meter sudah ada bendera-bendera berkibar SPMI di situ. Ya silakan. Karena itu bagi kami adalah pondok buruh, rumah buruh. Silakan saja. Siapa saja boleh ke sana. Siapa saja. Entah itu informal atau formal. Anggota atau tidak silakan. Tidak masalah. Ataupun kalau misalkan mungkin dari masyarakat pengen jadi anggota supaya mereka lebih tahu dan lebih melek, tidak hanya iya saja gitu, itu gimana caranya untuk bisa? Kita sudah bisa membuat di sini model kayak sekolah buruh. Kita ada beberapa 3 bulan sekali kita adakan pertemuan, tapi sekali lagi terbentur dari antusias dari masing-masing masyarakat sendiri. Ingin tahu keberadaan serikat pekerja, serikat buruh masih dalam tanda petik masih minus gitu. Baik, kita berharap semoga dengan adanya acara dari Aspirasi dan juga Solusi hari ini gitu ya, semoga dari masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sebelumnya tidak mengetahui ada federasi ini bisa lebih mengetahui dan bahkan mau jadi anggota. Bisa. Tidak, persyaratannya ada berapa banyak sih, atau mungkin ada kualifikasinya kah? Sebenarnya kalau jadi anggota ada beberapa hal yang perlu. Kami tidak serta-merta menarik anggota, tapi kami pakai member meeting. Member meeting dulu, tapi yang pasti siapapun ingin mengadukan permasalahannya, kita bisa selaku advokasi baik perorangan maupun kelompok. Baik. Itu yang pasti. Kalau anggota agak ada jenjang berjenjangnya sendiri. Masih ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Jadi tidak sembarang dari masyarakat nantinya malah tidak aktif lagi ya Bang ya untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh federasi, karena tidak hanya menyuarakan karena serikat pekerja ini bukan masyarakat umum tapi masyarakat pekerja khususnya. Yang notabene mereka juga kerja setiap harinya gitu ya Bang ya. Nah tapi kalau untuk yang jamnya sendiri, kalau misalnya saya mungkin dari masyarakat yang ingin ke federasi ini, ada jam-jam tertentu nggak atau ada hari-hari khususnya? Biasanya Sabtu, dan itu biasanya kita bikin kalau teman-teman yang seperti itu kayak teman-teman mahasiswa dan segala macam, ya nanti kita bikin satu pertemuan minimal ada pendidikan sekolah buruh. Pendidikan sekolah buruh itu untuk mengetahui bahwa ini loh keberadaan atau ini bagaimana apa dan bagaimana serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia ini, termasuk gerakannya. Apa saja yang sudah mereka lakukan, mereka juga harus tahu, jangan cuma ya ikut berdemo, apalagi untuk mahasiswa ya Bang ya, tapi harus tahu juga ada federasi ini, dan mereka juga udah banyak sekali hal-hal yang udah dilakukan, bahkan ada sekolah-sekolahnya mungkin ya sudah dilakukan ya Bang ya. Iya, dan di kami juga agak berbeda. Kalau di teman-teman mahasiswa mungkin terkenalnya hanya demo. Iya betul. Unjuk rasa. Tapi di buruh demo kenal juga. Unjuk rasa juga kenal. Baik. Mogok juga kita ada. Mogok kerja itu bukan lalu tidak hadir bekerja. Nah, mogok kerja itu diawali dengan tidak terjadinya kesepakatan perundingan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Atau serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Baru salah satu pihak khususnya buruh itu pasti akan melancarkan rencana mogok kerja. Nah, mogok kerja ini ya di lingkungan perusahaan bukannya tidak hadir tapi tidak melakukan pekerjaan. Nah, itu berbeda dengan unjuk rasa dan UNRAS. Karena kalau kami melakukan mogok kerja
itu nggak perlu pemberitahuan ke polisi. Karena memang cuma ada di perusahaannya masing-masing ya Satu Bang ya. itu, dan undang-undangnya juga berbeda. Baik. Ketentuan peraturannya juga berbeda, iya, gitu ya Bang ya. Jadi otomatis dari para pekerja juga lebih nyaman kalau misalkan untuk di perusahaan sendiri. Iya. Mereka hanya masuk tapi tidak melakukan apapun. Iya, tapi kalau mogok ini berbeda. Mogok itu bukannya ujuk-ujuk, tapi mogok bisa dilakukan kalau perundingannya buntu. Sudah tidak ada lagi solusinya. Baik. Beda dengan unjuk rasa. Unjuk rasa ini bisanya geruduk-geruduk duluan, berundingnya belakangan kan. Iya. Kalau yang ini berunding terlebih Berunding dahulu, harus. Tidak ada jalan tidak keluarnya. Ada kesepakatan, baru salah satu pihak boleh melaksanakan. Kalau bagi buruh, senjata pamungkasnya adalah mogok kerja, bagi pengusaha adalah penutupan perusahaan atau lockdown. Yes. Sama-sama sebenarnya pekerja buruh mempunyai senjata pamungkas. Tapi bila senjata pamungkas ini dipergunakan oleh buruh duluan, maka tidak boleh dibalas oleh pengusaha dengan lockdown atau dengan penutupan perusahaan. Begitupun sebaliknya. Oke, makin menarik sekali untuk podcast kita pada hari ini. Banyak hal yang sebenarnya mau disuarakan ataupun diaspirasikan. Tapi tidak hanya dengan Bang Yun saja, karena nanti akan ada narasumber lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Aspirasi dan Solusi. Baik, hari ini di Aspirasi dan juga Solusi tidak hanya kedatangan Bang Yun. Nah, hari ini juga kita kehadiran Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan yang juga sekaligus sebagai founder Amnesia, yaitu aplikasi aspirasi masyarakat Indonesia yang bisa Anda unduh atau download aplikasinya melalui Play Store atau App Store ya, bisa langsung saja di-download. Dan hari ini bersama dengan Bapak Syaripudin SE atau yang kita kenal dengan Bang Din. Selalu gimana nih Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita tadi dengan buru-buru ini Bang Din banyak sekali membahas tentang mulai dari apa saja sih hak dan kewajiban yang udah mereka lakukan atau yang inginkan, terus juga tentang upah yang mereka harapkan di tahun 2021 bisa naik. Terus juga kan ini kan kita lagi dalam masa-masa pandemi corona, banyak sekali dari mereka yang di PHK, tapi untuk wilayah Kalimantan Selatan untung intensitasnya tidak terlalu tinggi, tapi lebih banyak orang-orang yang dirumahkan tapi tidak diberi upah. Nah, terus juga tadi ada sedikit membahas mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang banyak sekali sudah ditolak mentah-mentah gitu ya dari para pekerja ataupun buruh. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bang Din? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Bang Yun beserta seluruh rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini. Memang ada pro dan kontra terkait rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, khusus klaster tenaga kerja ya, tenaga kerja. Saya memang berharap bahwa kita patut apresiasi gerakan kawan-kawan serikat buruh yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, yang mana mereka menyuarakan banyak hal terkait rancangan undang-undang Omnibus Law. Yang khusus klaster ketenaga kerjaan. Benar. Nah, memang kita berharap ini bisa dibuka secara luas terkait pembahasan undang-undang Omnibus Law. Yes. Kita juga bisa menyampaikan ke pemerintah, khusus ke DPRD, yang mana sih yang ingin kita selaraskan. Jujur, selain undang-undang selain klaster ketenaga kerjaan, satu sisi juga memang undang-undang Omnibus Law kita perlukan, tapi ya tadi karena memang ada pro kontra di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law, seperti yang disampaikan teman-teman kawan-kawan serikat buruh. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus bagi kawan-kawan di DPR RI, karena kan notabene keputusan ada di kawan-kawan DPR RI. Dan mudah-mudahan dengan adanya begini, adanya podcast ini juga bisa merupakan membuka saluran-saluran yang tidak ketemu. Betul, membuka pendapat orang lain lagi nih istilahnya. Tapi dari pihak DPRD Kalsel untuk rancangan ini memang menolak ya Bang ya?
Beberapa waktu lalu teman-teman Serikat Buruh kan ada melakukan aksi demo yang dihadapi oleh Pak Ketua ya kalau tidak salah. Betul. Dan Pak Ketua menyatakan bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, tapi tadi sini saya sampaikan bahwa di satu sisi kita membutuhkan undang-undang Omnibus Law. Tapi sisi lain di sisi lain khusus klaster ketenagakerjaan banyak hal yang memang ditemukan oleh teman-teman Serikat Buruh tidak berpihak kepada mereka. Baik. Nah, inilah yang harus dicarikan jalan tengah bagaimana bisa menjadi solusi secara bersama. Baik. Karena bagaimanapun juga kita sama-sama mengetahui bahwa Omnibus Law itu ada beberapa undang-undang yang dijadikan satu. Sekarang ini banyak sekali tumpang tindih peraturan memang tidak hanya mungkin di ketenagakerjaan tapi di lain-lain. Nah, inilah yang ingin diselaraskan. Betul. Agar manfaatnya juga bisa ke masyarakat. Ini yang diharapkan. Teman-teman kawan-kawan buruh juga mungkin mengharapkan bagaimana undang-undang ini bisa mengakomodir aspirasi-aspirasi mereka. Benar. Yang memang sudah juga ada tercantum di dalam undang-undang sebelumnya. Benar. Nah, jadi inilah saya sangat berharap juga mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Baik, nah ini untuk RUU Cipta Kerja tadi juga kita sempat membahas nih Bang Din, kayak ngebahas mengenai BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, karena kan nanti katanya akan mendapatkan uang tunai, nah ada 600.000 rupiah. Itu kan tapi syaratnya harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah ini Bang, ini juga jadi pembahasan kita tadi Bang. Gimana nih Bang? Nah, makanya saya sangat memang pemerintah telah ingin melakukan pola-pola penyaluran penyaluran bantuan itu tepat sasaran. Oke. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada indikator bagaimana bisa membantu masyarakat. Sekarang Indonesia, ya khususnya Kalimantan Selatan lah, nggak usah ke Indonesia. Kita terkait data saja masih jauh dari yang kita harapkan. Benar. Data ya, ini data penerima bantuan sosial. Apalagi terkait data-data BPJS juga mungkin masih ada hal-hal yang masih belum sesuai. Masih rancu gitu ya Bang Din ya. Masih rancu. Nah, makanya terkait adanya bantuan pemerintah harus melakukan terdaftar di BPJS dulu. Nah, ini saya rasakan satu bagi kawan-kawan mungkin yang belum terdaftar BPJS ini adalah masalah mungkin masalah. Tapi bagi yang sudah terdaftar di BPJS ini kan dia udah santai saja. Nah, makanya juga memang harus diperlukan ada solusi mungkin ya antara pemerintah provinsi dengan BPJS. Bagaimana bisa mengakomodir kawan-kawan ini? Apakah skemanya nanti mereka didaftarkan secara massal oleh pemerintah provinsi dan BPJS. Betul. Terkait iurannya kan bisa diatur bagaimana sedemikian rupa bagaimana mereka bisa melakukan pendaftaran dulu. Karena kan iuran juga saya rasa ada subsidi juga dari pemerintah. Benar. Jadi ada 50-50 ya informasinya sebelumnya ya Bang ya. Yang mana? Yang BPJS. BPJS saya rasa kalau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan, sebelum saya ke sana dulu, saya juga tadi menanggapi Bung Din bahwa kita juga mengapresiasi kemarin DPRD Kalimantan Selatan bahwa hanya 5 atau 6 DPRD provinsi di Indonesia yang menolak Omnibus. Ya, kita bangga ya. Karena secara lembaga juga Kalimantan Selatan DPRD-nya ikut menolak. Betul. Ya, sampai dengan saat ini di Panja Balek kita sudah 3 konfederasi serikat pekerja dilibatkan dalam kerangka pembahasan itu. Ya, kita sebenarnya sih undang-undang yang kemarin jangan dikotak-katik dulu. Tapi kalau mau mengotak-atik silahkan yang belum diatur. Kita masih banyak kok di sini pekerja digital apa dan segala macam itu belum banyak diatur loh. Formil ataupun informil ya. Iya, digitalnya loh ya. Dan itu sumber uangnya banyak banget. Kenapa itu tidak diatur sedemikian rupa? Baik. Sebagai sumber pendapatan. Apalagi mungkin yang teman-teman yang saat ini lagi ramainya podcast, ya, YouTuber. Nah, seperti itu kan harus ada bagaimana mereka bayar pajak terhadap negara aja nggak diurusin kok itu. Iya benar. Itu kan dan hasilnya mereka miliaran ratusan miliar loh itu. Iya benar. Bagaimana nggak dipajakin?
Sementara buruh gajinya 5 juta kena pajak. Anggota dewan kena pajak juga ya. Iya. Nah mereka ratusan miliar nggak kena pajak, kok enak banget gitu loh. Iya, cuma duduk-duduk aja ya bang. Duduk tapi dapat 1 M, 2 M gitu, tapi tidak. Kan harus dikejar juga sama pemerintah, sama teman-teman DPR RI lah. Betul. Nah, memang benar bahwa ini regulasi nasional, mau tidak mau ya tekanan kita juga ke nasional. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada 50-50-nya. Tidak ada 50-50-nya, negara tidak ada bayar sama sekali. Tapi perusahaan yang bayar gitu Iya, bang. perusahaan yang bayar. Perusahaan yang bayar malah nanti di 2029 itu TNI PNS Polri masuk ke BPJS Ketenagakerjaan khususnya di jaminan pensiun karena buruh sudah sangat teriak. Oke, atau yang disebut BP Jam Sostek ya. Iya. Buruh sudah sangat teriak. Sudah 10 tahun yang lalu. Ya sebenarnya bukan salah teman-teman TNI PNS Polri. Karena mereka tiap bulan dipotong untuk pensiun. Tapi kenapa sampai dengan saat ini pensiunnya kok APBN yang bayar? Kok bukan yang memungut? Oke. Apakah pertanyaannya sekarang APBN itu duitnya siapa? Betul. Sedangkan teman-teman TNI PNS Polri kan setiap bulan dipungut untuk jaminan pensiunnya, tapi sampai kenyataannya sampai dengan saat ini pensiunan mereka masih menggerogoti APBN, dan itu nanti kalau pure diikut sertakan ke BPJS TK, yang bayar nanti kan BPJS TK. Oke. Di tahun 2029 nanti. 29. Nah terus juga mengenai satu lagi undang-undang baru kita, PP ya. PP 64 Tapera. Oh Tapera. Perumahan Rakyat. Tabungan Perumahan Rakyat itu juga kami tolak habis-habisan karena dalam tanda kutip hanya mengumpulkan duit masyarakat luas. Ya. Memang yang diwajibkan itu ya bang. Yang diwajibkan bagi buruh memang 7 tahun. Tapi bagi TNI PNS Polri akan dinikmati nanti tahun 2021. Itu bagaimana untuk orang-orang yang sudah memiliki rumah? Ya itu makanya kita kemarin sudah berdebatnya sedemikian rupa. Ya. Jangan lalu itu diwajibkan lah gitu loh. Karena apa? Karena banyak juga pekerja di Indonesia, buruh di Indonesia hampir 20% sudah punya rumah. Dan lagi-lagi tenaga kerja asing diberi karpet merah di Tapera. Dengan hanya memiliki visa 6 bulan bekerja, bisa mengambil Tapera. Bayangkan kalau visanya 6 bulan bisa ngambil Tapera, banyak sekali nanti tenaga kerja asing yang akan punya rumah di Indonesia, sementara pekerja buruhnya nggak harapan punya rumah. Jadi semakin sedikit kita ya untuk kesempatan untuk bisa memiliki rumah. Atau kalau begitu kan istilahnya wajib mereka dipotong dari upah mereka, misalnya upahnya 1.600.000 dan itu dipotong sudah ke BPJS, dipotong lagi ke Tapera gitu ya bang ya? Ya, karena kalau Tapera ini kalau untuk buruh kan 3%. Ya. 3% 1,5 itu perusahaan yang bayar, 2,5 pekerja yang bayar. 0,5 aja perusahaan keberatan. Betul. Nah kalau itu dihitung secara kasat mata saja 3% dengan upah kita rata-rata sekarang sampai dengan 15 tahun yang akan datang dirata-ratakan 7 juta. 3% dari 7 juta 15 tahun yang akan datang bener nggak dapat rumah kita? Iya itu kalau misalkan kita kerjain selama 15 tahun bang. Ini kan 15 tahun memang di Tapera itu bolehnya. Oke. 15 tahun di Tapera. Nah masa kepesertaan 15 tahun dapatkah itu? Kalau dirata-ratakan saja nanti 7 juta dengan 3% per bulannya 15 tahun paling banter hanya uang muka 15 tahun kemudian hanya uang mukanya saja dan si pekerja atau buruh sudah memasuki usia pensiun, gimana lagi mau bayar cicilannya? Iya, berarti nanti akan cuma uang mukanya aja gitu ya, rumahnya masih belum tahu bisa dapat atau enggak. Nah gimana nih Bang Din, tadi kita sempet ada ngebahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini kembali adalah tentang Tapera yang banyak sekali ini sebenarnya dari pihak federasi menolak
karena itu cukup memberatkan bagi buruh. Gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Yang jelas selama ini kan saya mengamati bagaimana teman-teman buruh juga melakukan penolakan, termasuk tapera. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, pada saat ini kan saya belum secara jelas nih melihat bagaimana tapera ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita belum tahu nih. Tapi rancangan peraturan undang-undang PP tapera ini kan sudah digulirkan, sudah digulirkan oleh pemerintah. Nah, makanya dalam hal segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang harus menjadi kewajiban kita juga untuk melakukan revisi, untuk melakukan pengawasan terkait yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik. Walaupun peraturan keluar, ini kan masih bisa kita lakukan perbaikan. Apabila banyak hal yang tidak cocok dengan masyarakat, ya ini harus kita perbaiki dan kita benahi bagaimana bisa menguntungkan masyarakat. Saya sangat yakin juga bahwa segala sesuatu hal yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti baiknya adalah untuk masyarakat kan. Tapi di satu sisi karena kadang-kadang juga mengambil keputusan sangat cepat, belum mendengarkan aspirasi dari bawah udah diputuskan. Nah, setelah ada gejolak nanti mungkin pasti akan melakukan revisi. Tapi satu hal memang sangat diperlukan civil society untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu di pusat maupun di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Baik. Ini sangat dibutuhkan. Baik. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu peraturan, ya DPRD juga mungkin punya keterbatasan dalam hal menyusun seumpamanya. Di pusat juga ya dia tidak melihat ke bawah. Ya, dia hanya memikirkan yang di pusat saja gitu ya, Bang. Artinya kan begini, makanya saya sangat berharap ke depan itu keterlibatan masyarakat publik itu lebih luas lagi, dibuka secara luas sehingga semua keterbukaan bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat dan masyarakat bisa menikmatinya. Nah, jadi dari pihak gimana nih legislatif mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa ini nih gimana nih para pekerja kita lebih peduli lagi dengan serikat pekerja, karena kan dari pihak federasi sudah memperjuangkan gitu hak-hak, suara-suara yang ingin disuarakan oleh pihak pekerja ataupun buruh. Ya, yang jelas segala sesuatu yang kita dapatkan dari khusus Kalimantan Selatan pasti kita akan sampaikan ke DPRD pusat, DPR RI. Kita juga memiliki, nah ini yang patut juga menjadi perhatian kita ya. Kita sebenarnya mempunyai 11 perwakilan di DPR RI. Nah, kita berharap mereka juga bisa lah mendengar aspirasi-aspirasi dari bawah untuk disampaikan di sana. Karena bagaimanapun juga ya namanya peraturan di pusat domainnya ya mereka juga harus memperjuangkan. Kita juga harus dorong ke sana. Betul. Artinya bersama-sama. Tadi kawan-kawan buruh melakukan pengawasan, melakukan kontrol terhadap peraturan-peraturan yang terbit di pusat, disampaikan ke DPRD provinsi ya kami sampaikan juga ke DPR RI untuk bisa menjadi bahan pertimbangan mereka. Tapi kalau untuk legislatif sendiri nih, dengan adanya federasi, terus juga serikat pekerja yang hari ini nih sudah hadir di podcast kita pada hari ini, apa sih dari pihak legislatif bagaimana gitu bisa membantu mereka dengan cara mendorong pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana nih, Bang? Yang jelas kan kalau terkait buruh ada di Dinas Ketenagakerjaan. Ya kami selalu nyampaikan, kami selalu melakukan rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan. Hal-hal yang ada terkait ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan Selatan selalu kami sampaikan. Selalu kami berikan kepada mereka karena bagaimanapun juga kami mempunyai fungsi pengawasan. Betul. Fungsi pelaksanaannya kan ada pada mereka. Nah, apabila ini tidak dilaksanakan, ya kami terus dorong. Ya salah satu contoh saja beberapa waktu lalu ada buruh serikat buruh yang plywood kalau tidak salah. Mereka saat COVID itu di PHK besar-besaran kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah, itu ada masuk ke saya. Saya langsung nyampaikan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan dan alhamdulillah ditindaklanjuti dan dimediasi antara perusahaan dengan buruh, akhirnya dibayarkanlah tunjangan mereka. Betul. Nah, artinya kan komunikasi ini dibangun dengan baik. Alhamdulillah kemarin mereka ada sekitar berapa puluh orang yang akhirnya ya dibayarkan. Akhirnya kalau sebelumnya tidak masuk,
atau mereka tidak menyuarakan ya Bang, ya itu nggak bisa. Makanya harus saya bilang tadi harus ada memang. Kami juga, saya akui kalau saya sendiri mungkin ada keterbatasan untuk mengetahui itu. Betul. Kalau tidak dari kawan-kawan, ya kami tidak bisa ini juga. Tapi dalam hal pengawasan ya kami terus melakukan pengawasan. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin dari pihak pekerja yang di PHK yang alasannya karena pandemi gitu ya Bang ya. Karena pandemi corona, semuanya gara-gara corona gitu, jadi otomatis mereka di PHK semuanya, tapi alhamdulillah sudah dibayarkan. Baik. Nah, ini sebenarnya memang banyak hal ya sebenarnya Bang Yun juga yang tadi sudah diminta harapan, kayak misalkan nanti tahun 2021 bakalan naik upahnya nih Bang. Apakah akan ada kisi-kisinya tahun 2021 naik? Begini, saya belum memahami secara jelas ya tentang kenaikan upah. Tapi kan kalau tidak salah ada apa ya yang nyusun kenaikan upah itu Dewan Pengupahan. Ya, Dewan Pengupahan. Terus Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja dan buruh juga. Mungkin mereka harus bersepakat kan, mungkin secara bersama-sama memperhatikan keadaan ekonomi Kalimantan Selatan. Betul. Memang di Dewan Pengupahan itu yang pasti kita tidak 3 unsur kan situ. Yes. Ada pengusaha, wakil pengusaha, wakil buruh, wakil pemerintah sendiri. Dan memang tidak bisa diharap dalam tanda kutip cukup baik juga 2021. Karena PP 78 ini mengisyaratkan bahwa kenaikan upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Baik. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia, inflasi kita juga saat ini ya masih di bawah kisaran 4-5%, ya memang agak-agak sakit didongkrak. Tapi saya juga akan minta sekali lagi saya utarakan di sini, Bung Din selaku wakil ketua pimpinan DPRD provinsi, kita juga kemarin demo untuk fasilitasi ketemu dengan Pak Mandirin dalam kerangka minimal satu bulan ke depan ini minimal terbitlah peraturan gubernur tentang penerima bantuan iuran bagi teman-teman yang ter-PHK, bukan hanya pekerja formal tapi pekerja informal juga. Karena cukup kasihan mereka nanti kalau sudah ter-PHK, bayar BPJS kesehatannya kan mandiri. Nah, kalau mandiri nanti tahun 2021 sudah bukan 25.000 lagi, tapi 35.000. Nah, kalau itu tidak di-cover sedemikian rupa, orang miskin di Kalimantan Selatan, di Banua ini akan makin banyak. akan makin banyak. Baik. Oke, ini mungkin terakhir nih, karena tadi sudah ada harapan-harapan juga dari Bang Yun tentang kita pada hari ini di podcast Aspirasi dan juga Solusi kita. Nah, mungkin closing statement nih Bang, supaya masyarakat itu bisa menyuarakan pendapatnya. Boleh, silahkan Bang Din. Baik, terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa bagaimanapun juga pemerintah harus ada yang mengawasi. Tidak hanya, ya kita paham pemerintah ada inspektorat yang mengawasi, ada BPK. Tapi bagaimanapun juga civil society harus bisa melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah. Ini yang kita harapkan ke depannya. Baik, terima kasih Bang Din dan juga Bang Yun yang hari ini sama-sama membuat kita lebih melek, lebih sadar lagi akan hal-hal yang ada di wilayah masyarakat. Mungkin itu ada perbincangan tapi mau disuarakan tapi bingung mau disuarakan kemana, boleh langsung aja download aplikasinya Amnesia, yaitu Aspirasi Masyarakat Indonesia, bisa melalui App Store ataupun Play Store. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bang Din. Terima kasih juga Bang Yun yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ini adalah awal untuk para pekerja ataupun para buruh kita semakin sejahtera, dan semoga abang-abang yang hadir hari ini juga tambah sehat ya. Semoga kita terhindar dari virus corona ini. Baik, oke deh kalau gitu. Ini terima kasih juga untuk Anda yang sudah menemani kita ataupun yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Nanti kita akan hadir lagi di Aspirasi dan juga Solusi bersama dengan saya Dini Hajara. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.